biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Coba pengen rasanya kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Daging babi itu enak nggak sih? Apakah babi itu sebegitu menjijikkannya? Nah, dari beberapa teman-teman itu mengakui kok semeton bahwa daging babi itu adalah daging yang saya justru bersyukur dengan banyaknya peraturan yang melarang kemudian tidak memperbolehkan semua orang untuk mengkonsumsi babi. Bayangkan saja jika babi ini boleh dikonsumsi secara massal sama seperti sapi. Ade Armando mempertanyakan apakah itu termasuk ke dalam unsur menghina. Jika ada seorang yang beragama Islam kemudian mengatakan bahwa daging babi yang diternak itu adalah halal, itu juga merupakan hak seseorang tersebut, semeton. Lalu kenapa banyak orang-orang yang tidak mempermasalahkan itu? Dan kenapa ketika orang yang makan babi jadi dipermasalahkan? Sama dengan ketika orang yang makan babi atau tidak makan babi, itu adalah pilihan personal dari masing-masing orang tersebut, seperti yang dilakukan oleh Lina. Om Swastiastu, semeton Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Semeton, beberapa hari ini kita viral di media sosial dengan informasi-informasi tentang seorang wanita viral diduga menodai agama Islam, kemudian dijadikan tersangka. Ada banyak netizen yang memberikan komentarnya. Apa saja komentar-komentarnya? Salah satunya ada Ade Armando, penggiat media sosial, yang ikut berkomentar. Kita akan menyimak apa saja yang disampaikan mengenai permasalahan ini. Selamat menyaksikan. Semeton, viral beberapa hari ini sosok Lina Mukherjee yang viral. Dia menikmati kriuk kulit daging babi guling, kemudian menyebut bismillah sebelum memakannya, mengakibatkan dia dilaporkan oleh seorang ustadz yang ada di Sumatera Selatan ke polisi, dan akhirnya Lina pun ditetapkan sebagai tersangka. Pegiat media sosial Ade Armando pun memberikan komentarnya kalau beliau tidak setuju jika Lina Mukherjee tersebut sampai harus dipenjara hanya karena memakan daging babi yang ada di konten videonya. Bahkan Ade Armando sendiri mempertanyakan apakah mengkonsumsi daging babi itu haram dan dianggap menistakan agama. Bahkan dalam video tersebut Armando mengatakan dalam videonya bahwa ada salah satu interpretasi yang mengatakan bahwa di Al-Quran tersebut mengharamkan yang namanya binatang yang bernama khinzir. Kemudian Ade Armando pun menegaskan bahwa kata khinzir yang ada pada Al-Quran tersebut itu dikatakan tidak sama dengan babi peliharaan. Tentu kita mengetahui, kan Ade Armando pun mengatakan bahwa ada banyak jenis babi, mulai dari babi hutan, babi liar, babi Afrika, kemudian ada babi yang dipelihara. Nah, inilah yang menjadi membedakan apakah babi yang dipelihara, babi yang sudah jelas terawat kebersihannya ini masuk ke kategori yang dilarang begitu. Ade Armando juga mengatakan bahwa khinzir yang dimaksud itu adalah hewan yang liar. Jadi berbeda dengan babi yang dipelihara begitu, semeton. Kemudian Ade Armando juga menyatakan bahwa menyamakan khinzir atau binatang yang liar ini yang hidup di zaman Nabi di padang gurun disamakan dengan babi yang dipelihara,
itu merupakan hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Ade Armando pun menegaskan jika khinzir diharamkan, maka belum tentu babi hasil ternak yang dipelihara itu diharamkan. Meskipun Ade Armando mengatakan dirinya tidak makan babi, tetapi dia tidak sedang mempromosikan daging babi tentunya. Ade Armando hanya ingin menegaskan bahwa pelarangan makan babi menurut Ade Armando adalah hasil interpretasi juga katanya. Kemudian Ade juga mengatakan di sana jika ada seorang yang beragama Islam kemudian mengatakan bahwa daging babi yang diternak itu adalah halal, itu juga merupakan hak seseorang tersebut, semeton. Ade Armando juga menegaskan bahwa babi itu tidak hanya tunggal, ada banyak jenis babi. Mulai dari babi luar, babi Afrika, babi yang diternak, babi alas, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, dari masing-masing babi seperti babi Afrika, babi liar, babi semak, kemudian babi hutan, babi peliharaan, ini memiliki tingkat kebersihan, pola makan, cara makan, kemudian bagaimana mereka hidup, itu tidak sama dan berbeda-beda. Dan apakah semua babi-babi tersebut bisa disamakan? Menurut Ade itu pun masih tergantung pada interpretasi. Kemudian Ade juga mengatakan apakah melakukan sebuah tindakan yang dilarang oleh agama itu termasuk ke dalam kategori penistaan. Apakah jika melakukan sesuatu yang diharamkan dalam agama itu adalah sebuah penistaan? Ade berusaha memberikan pendapatnya, semeton. Tentu Ade menyimpulkan, Ade Armando menyebutkan itu tidak, karena banyak orang muslim menurut Ade Armando yang melakukan hal-hal masuk ke dalam kategori haram, tapi tetap dilakukan. Namun tidak dianggap melakukan penistaan terhadap agama, semeton. Contohnya seperti Ade memberikan contoh sholat misalnya menurut Ade Armando. Jika sholat itu adalah hal yang wajib menurut Ade Armando, berarti tidak melaksanakan sholat itu adalah haram. Kemudian lucunya ini Ade Armando ini mengatakan berarti kalau tidak sholat itu haram, bisa disejajarkan dengan makan babi. Begitu, semeton. Ungkapan Ade Armando, salah seorang penggiat media sosial yang sangat terkenal ini, semeton. Kemudian Ade Armando memberikan pernyataannya, jika tidak sholat tersebut adalah haram, lalu kenapa banyak orang-orang yang tidak mempermasalahkan itu? Dan kenapa ketika orang yang makan babi jadi dipermasalahkan? Seperti kasus yang dialami oleh Lina Mukherjee ini. Ketika banyak orang yang tidak melakukan sholat atau bisa dikatakan haram menurut Ade Armando, tidak banyak orang yang marah besar. Berbeda ketika ada orang yang makan babi dan itu membuat banyak dari orang-orang marah besar begitu. Ade Armando berusaha menjelaskan soal sholat itu kenapa banyak orang yang tidak ribut. Itu soal pilihan sholat dan tidak sholat menurut Ade Armando mungkin adalah merupakan pilihan personal. Nah, di sini Ade Armando menyamakan sama dengan ketika orang yang makan babi atau tidak makan babi, itu adalah pilihan personal dari masing-masing orang tersebut, seperti yang dilakukan oleh Lina Mukherjee yang viral ini. Ade Armando juga berusaha nih, semeton, untuk menyimpulkan bahwa jika perbuatan makan babi itu juga tidak sama dengan perbuatan haram seperti korupsi yang berdampak kepada orang banyak, merugikan tentunya. Nah, kalau persoalan makan babi itu justru menurut Ade Armando tidak merugikan, tidak berdampak kepada orang banyak, justru akan meningkatkan industri makanan dan membuka lapangan pekerjaan. Ini pemikiran yang sangat realistis bagi daerah-daerah tentunya yang kuliner-kuliner khas babi seperti yang ada di Bali.
sebuah pendapat yang sangat bijak kalau menurut kita semeton. Ade Armando kemudian bertanya, jadi kenapa harus ada hukum pidana untuk ditujukan kepada muslim yang memakan babi begitu semeton. Ini Ade Armando ini adalah seorang yang beragama Islam dan dia mempertanyakan itu. Kenapa makan babi atau lebih spesifik kulit babi, kriuk babi itu dianggap sebuah penistaan agama. Permasalahan berikutnya adalah soal penghinaan. Seperti dijelaskan Ade juga kita bisa lihat dari video Lina. Jadi ketika makan babi itu semeton Lina tersebut mengucapkan kata Bismillah. Ade Armando mempertanyakan apakah itu termasuk ke dalam unsur menghina. Tindakan mengucapkan kata itu sebelum dia makan babi itulah yang dianggap mencemarkan, kemudian menghina agama dan menodai agama itu semeton. Ade Armando mengatakan menurut dia itu sebuah tuduhan yang sangat berlebihan semeton. Menurut Ade Armando, Lina ini sedang bercanda, kemudian tidak sedang menghina semeton. Sama Ade Armando juga menyatakan bagaimana dia bercanda, teman-temannya yang sesama-sama muslim biasa mereka bercanda. Seperti contohnya misalnya saat Ade mencontohkan dia diajak untuk sholat setiap hari gitu. Biasanya percandaan-percandaan itu sering dilakukan oleh teman-temannya, dialami begitu. Percandaan itu wajar dan tidak bermaksud ada niat menghina begitu semeton. Menurut Ade Armando, mengucapkan bismillah ketika sedang akan makan, justru yang akan dimakan itu adalah babi yang tentunya haram, itu disebut sebuah joke atau percandaan. Meskipun Ade Armando menyadari tidak semua bisa menerima joke lucu tersebut. Si Lina ini tidak sedang berusaha menodai agama. Intinya dia sedang membuat lelucon dan bercanda begitu semeton. Menurut Ade Armando justru Ade mengatakan bahwa yang menggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki sense humor begitu. Ade mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup menjalannya dengan serius, selalu serius begitu semeton. Semuanya harus dijalankan dengan serius begitu menurut Ade. Padahal humor itu juga penting menurut Ade. Menurut Ade kita tidak harus terlalu serius-serius selalu. Terkadang humor atau tertawa itu juga penting untuk menjaga keselarasan jiwa gitu. Jadi tidak selalu serius dan tegang begitu menurut Ade. Ade pun menyamakan bahwa joke-joke itu bukan bermaksud menodai dan menghina. Ade menyamakan dengan ketika dia sholat subuh, kemudian teman-temannya berusaha untuk memberikan joke atau bercanda kepadanya. Contohnya Ade mencontohkan saat ketika Ade sedang akan sholat subuh pagi-pagi. Nah, temannya kemudian bercanda, Ade, sholat kok pagi-pagi, Tuhan aja belum bangun, masih tidur. Nah, Ade menyadari bahwa itu adalah sebuah percandaan, bukan maksud yang bercanda tersebut menodai daripada ajaran agama Islam. Begitu. Jadi itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Lina yang tidak bermaksud dengan sengaja mungkin menodai begitu maksud Ade. Tentunya Lina mengucapkan itu kemudian makan itu adalah sesuatu yang berlawanan dan itulah sebuah joke yang dimaksud oleh Ade Armando. Nah, dari uraian-uraian tersebutlah semeton kalau sosok Ade Armando ini dia tidak setuju jika sampai Lina ini dimasukkan ke dalam penjara begitu semeton. Namun tentu saja nanti fakta-fakta dalam persidangan akan berbeda intinya semeton. Mama Korla yang viral pun memberikan celotehan pendapatnya. Jika ingin makan babi ya makan babi saja, tidak perlu menyangkut pautkan dan membawa-bawa agama. Ini ada benarnya juga semeton, bahwa sudah tahu hal-hal seperti itu sangat sensitif. Makan babi kemudian membawa-bawa nama agama itu sangatlah
tidak pantas, semeton. Jadi tentunya ini bisa menjadi perjalanan pelajaran penting bagi Lina ini, semeton. Agar kedepannya sosok Lina ini bisa lebih berhati-hati lagi dalam membawa nama-nama agama, apalagi mencampurkannya ke dalam, jika itu joke atau percandaan, tentunya itu akan berbahaya untuk dirinya, karena akan banyak pastinya umat dari agama Islam yang tidak sependapat dengan gaya bercanda dari Lina ini, semeton. Saya sebagai orang yang melihat ini, semeton, bahwa babi itu selalu dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk. Ini perlu juga dipertegas di seluruh masyarakat bahwa babi saat ini itu mereka dipelihara dengan sangat bersih, kemudian selalu dicuci dengan air, apalagi yang diproduksi untuk restoran atau tempat-tempat makan yang terkenal yang ada di Bali. Ini jauh dari stigma apa yang dikatakan selama ini bahwa babi itu kotor dan lain-lainnya. Tentunya inilah yang menjadi alasan Adi Armando melakukan pembelaan intinya. Semeton, kita juga ingin memberitahu bahwa kita juga banyak teman-teman yang bukan orang Hindu ini sering mengkonsumsi daging babi. Meskipun tidak pernah diungkap di media sosial, tidak pernah dipamerkan seperti Lina ini, semeton. Banyak, kita tahu banyak teman-teman yang bukan orang Hindu dan sebenarnya mereka tidak boleh mengkonsumsi, tetapi mereka ada yang mengkonsumsi. Dan dari pengamatan mereka tentunya sudah tahu bagaimana rasanya daging sapi, daging kambing, daging ayam. Saya sering kok mendapatkan pendapat atau jawaban dari pertanyaan, daging babi itu enak enggak sih? Apakah babi itu sebegitu menjijikkannya? Nah, dari beberapa teman-teman itu mengakui kok, semeton, bahwa daging babi itu adalah daging yang paling enak. Iya, itu beberapa yang sudah mengkonsumsi mengatakan. Kemudian dibanding dengan, tapi tentunya itu tidak bisa dipukul atau disamaratakan, semeton. Jadi jika memang itu tidak berkenan untuk dimakan, ya cukup jangan dimakan. Bukan berarti kita boleh menghina. Ini juga tidak baik, semeton. Stigma-stigma yang sering seolah-olah mengatakan bahwa daging babi adalah sesuatu yang jorok dan menjijikkan, itu adalah sesuatu yang salah. Karena banyak saat ini industri-industri yang mengelola babi dikelola dengan sangat rapi, bersih, dan memang tidak bisa dipungkiri kalau daging babi itu enak, semeton. Kemudian saya justru bersyukur dengan banyaknya peraturan yang melarang, kemudian tidak memperbolehkan semua orang untuk mengkonsumsi babi. Bayangkan saja jika babi ini boleh dikonsumsi secara massal sama seperti sapi. Tentu daging babi akan menjadi sangat mahal. Dan tentu ini sebuah percandaan akan merugikan bagi semeton-semeton Bali yang pasti akan kesusahan untuk membeli daging babi yang begitu mahal. Seperti di Papua misalnya, babi bisa bernilai puluhan juta loh, semeton, untuk 1 ekor. Nah, inilah sebenarnya kami sebagai umat Hindu merasa sangat beruntung dengan adanya peraturan-peraturan melarang atau ada larangan kelompok tertentu, agama tertentu, larangan dari agama tertentu ajarannya yang tidak memperbolehkan makan babi. Dengan begitu daging babi bisa stabil, tidak terlalu mahal. Bayangkan jika semua orang mengkonsumsi babi, tentu babi akan sangat terbatas, sulit didapat, dan pasti harganya akan sangat mahal. Nah, bagaimana pendapat semeton? Tentunya yang pasti jika semeton apapun agamanya, jika ingin mengkonsumsi
daging babi jika itu memang hobi semeton, ya sudah, tidak perlu membawa-bawa agama. Jika memang ajaran agama semeton memperdebatkan itu tidak boleh dikonsumsi, ya jangan dikonsumsi. Masih banyak daging ayam, ikan yang bisa dikonsumsi untuk dibuat konten. Jangan karena sebuah konten ingin viral, Anda melakukan hal-hal yang membuat atau menyakiti umat lain. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Lina. Mungkin maksudnya bercanda, tetapi kan ada banyak kemudian teman-teman Islam yang tentunya tidak sependapat. Janganlah mencari-cari permasalahan yang tentunya akan membuat kita semakin susah. Sebagai konten kreator, buatlah sesuatu yang tidak mendatangkan hujatan. Hormati teman-teman kita yang taat beragama Islam, kemudian jauhilah membuat konten-konten yang membuat mereka melaporkan kita. Sekarang kalau sudah begitu mereka marah dan melaporkan, tentunya yang susah adalah yang membuat konten video tersebut. Coba jangan membuat hal-hal yang seperti itu. Tentunya hidup akan baik-baik saja. Kemudian banyak kita tahu persis saudara-saudara atau teman-teman kita yang beragama Islam. Saya sering melihat bagaimana saat mereka membantu sahabatnya, kerabatnya yang orang Bali atau Hindu yang mengkonsumsi daging babi, mereka bisa datang, kemudian mereka karena mereka tekun dengan ajarannya, ya mereka tidak mengkonsumsi. Dan kita sebagai umat Hindu atau teman-teman Bali yang punya sahabat-sahabat dari lain agama, ya kita memisahkan, jangan menjadikan satu, tidak mengajak mereka untuk mengkonsumsi daging babi begitu. Bahkan dari biasanya ketika kita hidup di perantauan, orang Bali pun banyak karena menghormati lingkungannya, dia sampai tidak memelihara babi contohnya. Itu adalah sebuah penghormatan bagi semeton kita kepada umat lain. Dan begitupun umat lain tidak pernah melarang ketika di tempat kita sebagai minoritas yang tiang alami ini, misalnya melakukan sebuah pesta pernikahan, upacara ritual, kemudian ada pemotongan babi. Mereka tidak pernah mempermasalahkan itu. Itu contoh dari yang saya alami di lingkungan kita yang sangat baik. Jadi sama-sama menghormati. Jangan sampai kedepannya kita disibukkan dengan berita-berita dan hal-hal seperti ini yang tentunya tidak baik untuk persatuan dan kemajuan bangsa kita. Bagaimana pendapat Anda semeton? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana pendapat Anda semeton? Silahkan Anda tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.